Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana kita tidak sekadar mendengar motivasi, tapi menata ulang arah hidup dengan tenang, jujur, dan berani. Di dunia yang ramai oleh kebisingan, kita memilih menjadi tenang. Di tengah kebiasaan menceritakan segalanya, kita belajar untuk menyimpan sebagian. Karena tidak semua yang kita rasakan perlu diumumkan. Tidak semua luka perlu dipamerkan. Dan tidak semua rencana pantas diketahui dunia. Dalam ajaran Stoikisme, ada satu prinsip sederhana yang sangat kuat. Jaga batinmu tetap utuh. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatan pribadinya, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, bahwa kita harus menjaga ruang terdalam dalam diri kita, tetap tenang, tertata, dan tidak terganggu oleh pendapat orang lain. Di Arah Baru, kita tidak diajarkan untuk menjadi vokal tentang segala hal. Kita diajak untuk memilih diam yang kuat. Kita percaya ada kekuatan yang lahir dari hal-hal yang tidak dikatakan. Ketenangan bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kita tidak menggantungkan diri pada pengakuan siapapun. Maka hari ini kita belajar bukan untuk tampil lebih mencolok, tapi untuk lebih mengakar. Kita belajar menjaga sesuatu hanya untuk diri kita sendiri, pikiran yang belum selesai, luka yang masih berproses, atau impian yang belum siap dibagi. Ini bukan soal rahasia, ini soal kedewasaan, tentang kemampuan untuk menyaring, memilah, dan menyimpan, bukan karena takut, tapi karena bijak. Selamat datang di Arah Baru, tempat kita tidak dibentuk oleh sorak-sorai, tapi oleh keteguhan batin, tempat kita berhenti menjelaskan dan mulai membangun. Simpan rencanamu dalam-dalam, dan biarkan dunia hanya melihat hasilnya. Sebuah nasihat lama yang begitu sederhana namun penuh kekuatan. Karena dalam hidup ini, tidak semua yang sedang kamu bangun perlu diumumkan. Tidak semua impian harus dijelaskan. Tidak semua tujuan pantas untuk disebarkan ke orang-orang yang bahkan belum mengerti arah langkahmu. Kita hidup di zaman di mana eksistensi seolah ditentukan oleh apa yang kita bagikan. Kita terbiasa menceritakan setiap proses yang sedang kita jalani. Kita begitu ingin diketahui, divalidasi, bahkan dipuji, bahkan sebelum rencana itu benar-benar matang. Kita lupa bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami besarnya visi yang kita simpan di dalam diri. Kita lupa bahwa setiap rencana besar butuh ruang yang sunyi untuk tumbuh. Seperti biji yang tumbuh di tanah yang tertutup, rencana besar juga butuh ruang gelap untuk mengakar. Ketika kamu menceritakannya terlalu dini, kamu mengundang opini yang bisa membuatmu goyah. Kamu membuka pintu bagi keraguan orang lain untuk masuk ke dalam pikiranmu. Dan lebih buruk lagi, kamu memberi mereka hak untuk menilai arah yang bahkan belum mereka pahami. Stoikisme mengajarkan kita satu kebijaksanaan penting. Jangan biarkan validasi orang lain menjadi fondasi keputusanmu. Marcus Aurelius menulis di catatannya bahwa kita harus hidup seperti sedang mengerjakan sesuatu yang sakral, dan sakralitas tidak dipamerkan. Ia dijaga, dihormati, dan dikerjakan dengan penuh ketulusan. Dalam diam, ketika kamu menyimpan rencana besarmu untuk diri sendiri, kamu bukan berarti menutup diri. Kamu sedang melindungi sesuatu yang sedang dalam proses pembentukan. Kamu sedang menciptakan kekuatan internal, bukan membangun ketergantungan eksternal. Dan kekuatan yang dibentuk dari dalam jauh lebih tahan banting daripada kekuatan yang lahir dari pujian sesaat. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang yang kamu ceritakan benar-benar berharap kamu berhasil? Banyak dari mereka hanya penasaran, sebagian lain diam-diam merasa terancam, dan beberapa tanpa sadar mungkin justru sedang menanamkan ketakutan melalui komentar-komentar yang terdengar realistis, tapi sebenarnya menjatuhkan. Maka lebih baik biarkan rencana besarmu tetap menjadi urusan antara kamu dan Tuhan. Biarkan ia hidup di dalam ruang tenang jiwamu. Biarkan ia kamu bangun perlahan, tanpa suara, tanpa pengumuman. Karena yang besar tidak butuh teriakan, yang kuat tidak butuh pengakuan, dan yang matang akan berbicara sendiri melalui hasil. Ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa, karena orang akan melihat, mereka akan mengerti, dan mereka akan tahu bahwa kamu telah mempersiapkan semuanya dalam kesunyian yang tidak mereka sangka.
Jangan bagikan rasa sakitmu kepada mereka yang hanya ingin tahu, bukan untuk membantu. Kalimat ini terdengar keras, tapi justru di sanalah letak kedewasaan yang sesungguhnya. Sebab dalam hidup ini, tidak semua masalah yang kamu hadapi perlu kamu suarakan ke setiap orang. Tidak semua luka layak dibuka ke hadapan publik. Dan tidak semua air mata harus disaksikan dunia. Kita adalah manusia, kita merasa, kita terluka, kita sesekali ingin didengar. Tapi hati-hati, karena kebutuhan untuk didengar kadang berubah menjadi kebutuhan untuk diakui. Dan ketika kebutuhan itu bergeser menjadi keinginan untuk dikasihani, disitulah kita mulai kehilangan keteguhan. Mengeluh adalah sesuatu yang manusiawi, tapi mengeluh ke sembarang orang, itu tanda bahwa kita sedang tidak bijak. Masalah pribadi, jika dibagikan sembarangan, bisa berubah menjadi senjata bagi orang lain. Bukan karena niat mereka buruk sejak awal, tapi karena tidak semua orang memiliki empati yang cukup untuk menjaga apa yang mereka dengar. Beberapa orang mendengarkanmu hanya untuk membandingkan dengan hidupnya. Beberapa yang lain berpura-pura peduli, padahal mereka hanya sedang mengumpulkan cerita. Dan sebagian lagi akan membungkus kritik dengan nasihat yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, tidak kamu minta, dan tidak mereka pahami. Disinilah filosofi stoikisme memberi arah. Para filsuf stoik seperti Epictetus mengingatkan kita bahwa penderitaan yang kita alami hanyalah bagian kecil dari hidup dan bukan untuk diumbar ke seluruh penjuru dunia. Alih-alih menceritakan masalah ke semua orang, stoikisme mengajak kita untuk memprosesnya ke dalam. Melihatnya dengan kepala dingin, memisahkan antara fakta dan tafsir, membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Karena pada akhirnya, banyak keluhan lahir bukan dari kejadian itu sendiri, tetapi dari bagaimana kita memaknainya. Masalah pribadi, jika tidak diolah dengan jernih, justru makin keruh ketika dibagikan. Orang yang kita anggap bisa membantu, ternyata menyepelekan. Orang yang kita percaya, ternyata menggunakannya untuk memperkuat ego mereka sendiri. Dan tanpa sadar, kita mulai meragukan diri kita, bukan karena masalahnya makin berat, tapi karena tanggapan orang membuatnya terlihat makin rumit. Disinilah pentingnya membangun inner circle, orang-orang yang benar-benar memahami kita. Mereka yang mendengar tanpa menghakimi. Mereka yang memberi ruang, bukan desakan. Dan kadang, mereka tidak memberi saran. Mereka hanya duduk diam, hadir bersama kita. Karena kehadiran yang tulus jauh lebih menyembuhkan daripada kalimat-kalimat kosong yang berbau motivasi murahan. Jika hari ini kamu sedang memikul sesuatu yang berat, jangan buru-buru menceritakannya. Tulis, renungkan, lihat dari berbagai sisi. Dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang butuh bantuan atau hanya sedang ingin dikeluhkan? Karena dua hal itu sangat berbeda. Satu adalah jalan menuju pemulihan, yang lain hanya membuatmu berputar-putar dalam lingkaran yang tidak selesai. Ingat, kamu bukan orang yang lemah hanya karena menyimpan masalahmu sendiri. Kamu sedang belajar untuk memilah, menjaga, dan memelihara harga dirimu. Kamu sedang menjaga batasan antara luka yang sedang diproses dengan cerita yang belum siap dibagikan. Dan saat kamu telah selesai memproses semuanya, kamu akan menyadari bahwa diam bukan berarti kalah, bahwa menjaga bukan berarti menutup diri, dan bahwa tidak semua luka butuh panggung. Beberapa justru sembuh lebih cepat saat disembunyikan dalam doa yang hening. Jika kamu berbuat baik dan tak ada yang tahu, apakah itu masih bernilai? Pertanyaan ini bukan untuk menguji moralitas, tapi untuk menguji keikhlasan. Di zaman yang penuh sorotan, kita terbiasa memotret semua kebaikan yang kita lakukan. Kita unggahnya. Kita tambahkan kutipan inspiratif. Kita lihat siapa yang menyukai, siapa yang membagikan, dan siapa yang memuji. Lalu, tanpa sadar, kita tidak lagi mencari nilai dari perbuatan itu, tapi validasi dari respons orang lain. Kita perlu bertanya dengan jujur, apakah aku berbuat baik karena memang itu benar, atau karena aku ingin terlihat sebagai orang yang baik? Kebaikan pada dasarnya adalah tindakan sunyi. Ia tidak membutuhkan penonton, tidak butuh panggung, tidak menunggu balasan. Seperti benih yang ditanam di tanah, ia bekerja dalam diam, namun hasilnya bisa menumbuhkan kehidupan. Filsuf Stoik seperti Seneca menulis bahwa kebaikan adalah bentuk keutamaan, virtue, yang paling murni saat dilakukan tanpa pamrih. Ketika kamu memberi tanpa mengharapkan kembali, ketika kamu menolong tanpa ingin disebut penolong,
Dan ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, bukan karena kamu ingin dikenal baik, tapi karena memang itu yang harus dilakukan oleh manusia yang berintegritas. Dalam prinsip Stoik, hidup yang bermoral bukan tentang kesan, tapi tentang konsistensi. Bukan tentang bagaimana orang melihatmu, tapi tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri saat tidak ada siapapun yang menilai. Kebaikan yang diceritakan terus-menerus akan kehilangan kemurniannya. Bahkan terkadang menjadi senjata ego. Kita mulai membandingkan, aku sudah bantu dia tapi dia tak pernah ingat. Atau, aku sudah berbagi tapi tak dihargai. Padahal sejak awal jika niatmu murni, apakah kamu benar-benar membutuhkan pujian atau penghargaan? Berhati-hatilah. Karena semakin kamu merasa perlu menceritakan semua kebaikanmu, semakin kamu rentan kecewa. Dan yang lebih parah, kamu akan merasa orang lain berutang untuk menghargai kamu, padahal kamu melakukannya dengan sukarela. Di arah baru ini kita belajar sesuatu yang lebih tinggi, bahwa memberi adalah bentuk kedewasaan, bahwa membantu adalah pilihan jiwa yang kuat, dan bahwa orang yang paling bijak dalam berbuat baik adalah orang yang melakukannya. Tanpa jejak, kebaikan bukan untuk diabadikan dalam cerita, tapi dalam karakter. Ia tidak harus dikenang oleh orang lain, cukup membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih utuh. Kalau kamu telah menolong seseorang dan dia tak pernah mengucapkan terima kasih, maafkan dia. Karena kamu sedang dilatih untuk mencintai tanpa imbalan. Karena kamu sedang mengerjakan pekerjaan batin, bukan pekerjaan citra. Dan kalaupun tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang telah kamu korbankan, ingatlah, yang kamu bangun bukan reputasi, tapi nilai. Yang kamu tuju bukan tepuk tangan, tapi kedamaian. Di tengah dunia yang sibuk merekam setiap tindakan baik untuk dibagikan, kamu bisa memilih jalan yang berbeda. Melakukan kebaikan yang tidak perlu diketahui siapapun. Menjadi kuat tanpa perlu sorotan. Menjadi benar tanpa harus dipuji. Karena seperti kata Marcus Aurelius, nilai sejati seseorang ditentukan oleh apa yang ia lakukan ketika tak ada yang melihat. Luka yang dibuka terlalu cepat akan berdarah lagi, dan luka yang diceritakan terlalu dini seringkali berubah menjadi tontonan, bukan penyembuhan. Manusia terluka, itu bagian dari hidup. Namun dalam dunia yang terburu-buru, kita sering merasa dituntut untuk segera bangkit, segera menjelaskan, bahkan segera menceritakan kepada siapapun yang bersedia mendengar. Kita merasa perlu menjabarkan apa yang terjadi, kepada siapa kita disakiti, bagaimana rasanya, seolah semua itu akan mengurangi rasa perih di dalam dada. Tapi benarkah begitu? Luka batin tidak seperti luka fisik. Ia tidak terlihat, namun dampaknya bisa jauh lebih panjang. Ia tidak berdarah, namun bisa membuat kita membeku di dalam. Dan justru karena ia tidak tampak, kita sering merasa perlu menjelaskannya keluar agar ada orang yang mengerti. Namun tidak semua orang layak mendengarnya. Karena tidak semua orang memiliki empati. Dan lebih dari itu, tidak semua orang memiliki niat baik. Banyak luka menjadi semakin dalam, bukan karena peristiwanya, tetapi karena respon orang lain terhadap cerita kita. Ada yang menganggap remeh, ada yang membandingkan, ada pula yang justru menyebarkan ceritanya ke tempat yang tidak seharusnya. Apa yang awalnya kamu bagikan untuk mendapat pemahaman, berubah menjadi bahan gosip, atau bahkan penilaian yang menjatuhkan. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita tentang kendali diri, tentang pentingnya memilah mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang harus kita biarkan berjalan dengan waktu. Salah satu bentuk kendali diri adalah ini, menjaga luka yang belum sembuh tetap di dalam. Bukan untuk dipendam sampai membusuk, bukan, tapi untuk dirawat secara utuh dengan keheningan, dengan kesabaran, dan dengan keteguhan. Luka adalah proses, dan setiap proses penyembuhan butuh ruang aman. Kalau kamu membaginya terlalu cepat, kamu mungkin sedang membawa lukamu ke ruangan yang tidak steril, ruang yang penuh dengan opini, kritik, dan saran yang belum kamu minta. Maka simpan dulu, rawat sendiri, atau pilih hanya satu atau dua orang yang benar-benar bisa kamu percaya, bukan yang sekadar ingin tahu. Menjaga luka agar tidak diumbar ke sembarang orang adalah bentuk penghormatan pada dirimu sendiri. Kamu sedang berkata, luka ini penting dan aku akan merawatnya dengan bijak.
Jangan tergoda untuk menunjukkan betapa dalamnya rasa sakitmu hanya untuk mendapat simpati. Jangan jadikan kesedihan sebagai identitas yang kamu banggakan. Dan jangan terbiasa merasa bahwa kamu harus selalu didengar agar merasa berharga. Ada nilai luhur dalam diam. Ada kekuatan dalam menahan cerita sampai kamu benar-benar pulih. Karena saat kamu sudah benar-benar sembuh, kamu akan bisa menceritakan luka itu. Bukan dengan amarah, bukan dengan tangis, tapi dengan ketenangan. Saat itulah cerita lukamu berubah menjadi pelajaran. Bukan lagi untuk dikeluhkan, tapi untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan cahaya dari pengalamanmu. Tapi sebelum itu terjadi, biarkan dulu semua mengendap. Biar kamu mengenal dirimu di dalam luka itu. Biar kamu bertumbuh dari rasa sakit itu. Biar kamu tahu bahwa kamu tidak butuh banyak telinga, cukup hati yang kuat dan waktu yang cukup. Seperti kata Marcus Aurelius, waktu adalah obat untuk sebagian besar luka, tapi kebijaksanaan adalah perban terbaik. Kamu boleh jujur tentang rasa takutmu, tapi jangan buru-buru menunjukkannya ke dunia yang belum tentu ingin kamu kuat. Karena dunia tidak selalu sebaik yang kita kira, dan tidak semua telinga yang mendengarkan benar-benar peduli. Kelemahan dan ketakutan adalah bagian dari diri manusia. Kita semua memilikinya. Tidak ada yang kebal. Kita menyimpan ketakutan dalam bentuk yang berbeda. Takut ditinggalkan, takut gagal, takut tak cukup, takut dilupakan, takut tak berarti. Dan kita pun menyimpan kelemahan dalam bentuk rasa malu, rasa bersalah, rasa rendah diri, rasa tidak berharga. Namun di era di mana kejujuran dianggap sebagai kekuatan, banyak orang salah memahami batasannya. Bukan berarti kita harus menunjukkan segala kerentanan kita kepada siapa saja. Bukan berarti kita harus membuka semua luka, semua takut, semua titik lemah, hanya karena ingin dianggap real. Sebab tidak semua tempat aman untuk bercerita. Dan tidak semua orang akan menanggapi kejujuranmu dengan empati. Sebagian akan mendengarkan hanya untuk menyimpan informasi. Sebagian lagi akan menjadikannya bahan penghakiman, dan lebih menyakitkan, ada yang menjadikan ketakutanmu sebagai alat untuk melemahkanmu di saat kamu paling butuh dipahami. Disinilah filsafat stoikisme menjadi penuntun. Stoik mengajarkan bahwa keteguhan batin adalah benteng terbaik dalam menghadapi dunia. Epictetus berkata, kamu tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu menyikapinya. Dan itu termasuk bagaimana kamu menyikapi rasa takutmu sendiri. Kamu tidak harus menyembunyikannya sampai membusuk, tidak. Tapi kamu juga tidak perlu menunjukkannya ke sembarang orang. Karena ketakutan, jika dibagikan tanpa kendali, bisa menjadi kelemahan yang digunakan orang lain untuk meragukanmu, bahkan saat kamu sudah siap melangkah. Kelemahan yang kamu ceritakan tanpa pemilahan bisa membuatmu terlihat tidak siap, bukan karena kamu tidak kuat, tapi karena kamu membiarkan narasi tentang dirimu dikendalikan oleh opini orang luar. Maka pilihlah ruang yang tepat untuk bercerita. Pilih manusia yang tepat untuk mendengar. Dan di luar itu, bangun ketahanan batin. Bukan untuk menipu dunia dengan citra kuat, tapi untuk melindungi dirimu dari penilaian yang belum pantas diberikan. Berani mengakui kelemahan pada diri sendiri adalah kekuatan. Tapi berani menyimpannya di waktu yang belum tepat, itu kebijaksanaan. Bukan semua rasa takut harus diumumkan. Bukan semua ketakutan harus dijawab oleh komentar. Kadang cukup kamu sadari, cukup kamu peluk, cukup kamu doakan dalam diam. Dan saat kamu telah mengenal ketakutanmu dengan jernih, kamu tidak akan tunduk padanya. Kamu bisa melangkah meskipun masih gemetar. Karena keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang tetap melangkah walaupun takut. Jangan beri dunia akses tak terbatas ke ruang batinmu. Bukan karena kamu tertutup, tapi karena kamu bijak. Biarlah sebagian dari dirimu tetap hanya milikmu. Biarlah ketakutanmu tidak diketahui semua orang, agar kamu bisa memprosesnya dengan tenang, tanpa sorotan, tanpa tekanan. Karena saat waktunya tiba, dunia akan melihatmu berdiri tegak. Bukan karena kamu tak pernah takut, tapi karena kamu tahu bagaimana menjaga, merawat, dan melewati ketakutan itu dalam keheningan yang kuat. Hubungan itu seperti rumah. Kalau atapnya bocor, kamu perbaiki dari dalam, bukan dengan meneriakannya ke seluruh lingkungan. Karena yang kamu rawat adalah keintiman, bukan pertunjukan. Yang kamu jaga adalah harga diri dua orang.
bukan drama untuk konsumsi publik. Setiap hubungan, sebaik dan sedekat apapun, pasti mengalami konflik. Benturan dua karakter, dua cara berpikir, dua luka masa lalu. Tidak ada relasi yang benar-benar bebas dari salah paham, perbedaan kebutuhan, atau kelelahan emosional. Dan itu wajar. Konflik bukan tanda rusaknya hubungan. Justru kadang konflik adalah tanda bahwa dua orang sedang berproses untuk mengenal satu sama lain lebih dalam. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita merespons konflik itu. Apakah kita memperbaikinya dalam ruang yang hangat dan terbatas, atau kita menyebarkannya kemana-mana hanya karena ingin dilihat sebagai pihak yang paling benar? Di zaman ini, terlalu banyak hubungan yang rusak bukan karena konfliknya, tapi karena terlalu banyak mulut luar yang ikut masuk. Saat konflik terjadi, kita sering tergoda untuk bercerita. Kita merasa terluka, kecewa, mungkin juga marah, dan kita ingin dimengerti. Namun di titik itu, kita lupa bahwa semakin banyak orang yang mendengar separuh kisah, semakin rumit perasaan yang belum selesai itu jadi dibentuk ulang oleh opini luar. Banyak pasangan rusak bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena cerita mereka terlalu terbuka kepada mereka yang tidak punya kapasitas untuk memahami. Satu kali kamu cerita ke teman, kamu mungkin merasa lega. Tapi 2, 3, atau 4 kali, cerita itu tidak lagi utuh. Ia menjadi terfragmentasi, dinilai dari luar, dan lambat laun. Hubunganmu tidak lagi milik berdua. Ia menjadi milik siapapun yang kamu izinkan untuk ikut menilai. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius mengingatkan, kita bertanggung jawab bukan hanya atas apa yang kita lakukan, tapi atas apa yang kita izinkan untuk memengaruhi ketenangan batin kita. Dalam konteks hubungan, kamu bertanggung jawab bukan hanya atas perasaanmu, tapi juga atas bagaimana kamu menjaga citra pasanganmu. Kamu bisa kecewa, itu manusiawi. Kamu boleh terluka, itu wajar, tapi menyebarkan konflik keluar lingkaran hubungan bukan kedewasaan, itu pelarian. Konflik adalah panggilan untuk berdialog, bukan untuk berteriak. Konflik adalah ujian keintiman, bukan ajang pembuktian siapa yang lebih benar di mata orang lain. Jika kamu merasa perlu bercerita, pilih dengan sangat bijak. Pilih orang yang bisa netral, menjaga rahasia, dan mendengarkan tanpa menanamkan racun. Bukan mereka yang hanya ingin jadi penasihat, padahal tidak pernah berada dalam hubunganmu. Bukan mereka yang membela hanya karena berpihak, bukan karena memahami. Kebanyakan luka dalam hubungan tidak datang dari pertengkaran itu sendiri, tapi dari kata-kata yang kita ceritakan ke orang lain, yang akhirnya menciptakan jarak, membentuk persepsi buruk, dan memperlemah rasa hormat. Jangan rusak sesuatu yang sedang sakit, hanya karena kamu ingin didengar oleh orang yang tidak bisa menyembuhkan. Ingat, hubungan itu rapuh kalau terlalu banyak campur tangan. Semakin sedikit orang yang tahu konflikmu, semakin besar peluangmu menyelesaikannya dengan jernih. Karena kamu tidak sibuk membela diri, kamu sibuk memperbaiki. Ada hal-hal yang harus tetap di dalam rumah. Ada kalimat-kalimat yang hanya layak didengar oleh pasanganmu, bukan oleh dunia. Dan ada luka-luka yang harus dibersihkan. Bersama, bukan diumbar kemana-mana. Karena pada akhirnya, yang kamu perjuangkan adalah hubungan yang sehat, bukan citra yang kuat. Yang kamu harapkan adalah pertumbuhan bersama, bukan pembelaan sepihak. Jaga ruang konflik seperti kamu menjaga ruang ibadah. Dengan hormat, dengan tenang, dan dengan kesadaran bahwa dua hati sedang berjuang, bukan dua ego yang saling menyerang. Semakin banyak kamu tunjukkan, semakin banyak yang ingin mengambil. Semakin sering kamu bicarakan, semakin kamu menggantungkan harga dirimu pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Kita hidup di zaman di mana keberhasilan seringkali diukur dari apa yang terlihat. Berapa banyak yang kamu punya? Seberapa tinggi pendapatanmu? Apa yang kamu pakai, kamu kendarai, kamu tinggali. Semua serba bisa dibagikan, diabadikan, lalu dinilai. Seolah nilai hidup seseorang bisa diringkas dari berapa nol di saldo rekeningnya. Tapi benarkah itu ukuran yang sebenarnya? Kekayaan, pendapatan, dan pencapaian finansial adalah bagian dari hidup yang sah. Tidak salah jika kamu bekerja keras untuk memiliki semuanya. Tidak keliru jika kamu ingin hidup nyaman, bahkan mewah dari hasil usahamu. Yang menjadi persoalan adalah ketika semuanya itu perlu diumumkan, ketika pendapatan harus dibagikan,
Ketika isi rekening jadi bahan obrolan. Ketika kamu merasa perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu sudah naik kelas. Apakah kamu benar-benar menikmati apa yang kamu miliki? Atau kamu hanya ingin terlihat memilikinya? Filsuf Stoik seperti Seneca sangat keras dalam hal ini. Ia mengingatkan bahwa kekayaan adalah alat, bukan identitas. Ia bisa mendukung kehidupan yang bijak, tapi tidak bisa menggantikan jiwa yang bijak. Dan ketika kekayaan berubah menjadi ajang pamer, kamu sedang menjadikan sesuatu yang rapuh sebagai fondasi harga dirimu. Dalam prinsip Stoikisme, yang kita jaga bukan hanya harta kita, tapi juga ketenangan kita. Dan tidak ada yang lebih cepat mencuri ketenangan selain rasa ingin dinilai karena apa yang kita punya. Karena semakin kamu tunjukkan hartamu, semakin kamu buka pintu untuk iri hati, kompetisi palsu, dan bahkan ancaman. Kamu tidak pernah tahu siapa yang benar-benar senang atas keberhasilanmu dan siapa yang sedang diam-diam merencanakan cara menjatuhkanmu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu sendiri yang membuka ruang bagi penilaian mereka. Saat kamu menceritakan seberapa besar penghasilanmu, kamu sedang memberi dunia alat ukur untuk menghakimi kapan kamu dianggap gagal. Saat kamu terbiasa memamerkan pencapaianmu, kamu sedang mengikat harga dirimu pada sesuatu yang fluktuatif. Dan saat kamu terlalu sering menonjolkan hartamu, kamu sedang menanamkan kesan bahwa nilaimu terletak di luar, bukan di dalam. Padahal kamu lebih dari itu. Kamu lebih dari angka di slip gaji. Kamu lebih dari nama di surat kepemilikan aset. Dan kamu tidak perlu mengukur harga dirimu dari hal-hal yang bisa dicuri, dirampas, atau hilang dalam satu malam. Ada kekayaan yang tidak bisa diumumkan. Ketenangan pikiran, kehangatan keluarga, kualitas relasi, kemerdekaan untuk berpikir dan bertindak tanpa ketergantungan pada validasi sosial. Itulah kekayaan sejati. Dan justru karena ia sejati, ia tidak perlu diumumkan. Simpan harta dan pendapatanmu untuk dirimu sendiri. Bukan karena kamu pelit berbagi cerita, tapi karena kamu paham batas antara privasi dan kebutuhan untuk pamer. Bukan karena kamu takut dikomentari, tapi karena kamu tidak mau hidupmu dikendalikan oleh kesan yang harus terus kamu pertahankan. Ada harga diri yang tumbuh saat kamu memilih untuk diam. Ada kekuatan yang hadir saat kamu tidak sibuk menjelaskan. Dan ada ketenangan yang muncul saat kamu tahu apa yang kamu punya tidak harus diketahui siapapun. Seperti kata Marcus Aurelius, kemewahan sejati adalah ketika kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Semakin dalam seseorang menyelami kesadarannya, semakin sunyi jalannya. Karena pencerahan sejati tidak butuh pengumuman, ia tumbuh diam-diam di tempat yang tak bisa dijangkau sorak-sorai dunia. Kita hidup di zaman di mana spiritualitas pun bisa menjadi ajang pembuktian. Semakin banyak orang menceritakan proses kesadarannya, mengunggah perjalanannya, menunjukkan betapa ia telah berubah, dan tanpa disadari, perkembangan batin yang seharusnya menjadi proses sunyi dan penuh makna, telah menjadi panggung. Panggung yang mencari pengakuan bukan pembebasan, tapi pertanyaannya, apakah kamu benar-benar tumbuh jika pertumbuhan itu selalu perlu ditunjukkan? Kesadaran sejati tidak tumbuh dalam sorotan. Ia tumbuh di antara keheningan, keraguan, pertanyaan tanpa jawaban, dan pertemuan jujur antara dirimu dengan dirimu sendiri. Itu bukan proses yang indah untuk diceritakan. Seringkali ia menyakitkan, membingungkan, dan tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Dalam filsafat Stoikisme, kehidupan batin justru menjadi inti utama dari kebajikan manusia. Bagi para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, kesadaran adalah pekerjaan yang tidak boleh dibiarkan terkontaminasi oleh pujian atau kritik. Kesadaran itu milik pribadi, dan karena ia begitu berharga, ia tidak untuk diumbar. Ketika kamu mulai memahami dirimu lebih dalam, kamu akan sadar bahwa banyak hal yang dulu kamu banggakan, kini terasa tidak penting. Bahwa banyak kesalahan orang lain yang dulu kamu persoalkan, kini bisa kamu terima dengan lapang. Dan bahwa kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan apa yang kamu yakini, karena keyakinan itu telah mengakar. Namun seringkali, kita tergoda untuk mengabarkan bahwa kita telah berubah. Kita ingin orang tahu bahwa kita lebih sadar, lebih tenang, lebih naik level. Tapi itu jebakan ego yang halus. Karena semakin kamu bicara soal pencapaian batinmu, semakin besar kemungkinan kamu belum sepenuhnya sampai ke sana.
Karena kesadaran tidak mendorongmu untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, justru ia membuatmu lebih rendah hati dari sebelumnya. Perjalanan spiritual yang tulus tidak dibuktikan dengan kata-kata, tetapi dengan ketenanganmu saat dihina. Dengan pilihanmu untuk tidak membalas ketika diperlakukan tidak adil. Dengan kemampuanmu untuk melepaskan saat kamu tahu bahwa menggenggam hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Maka simpan perkembangan spiritualmu sebagai harta batin yang kamu jaga sendiri. Tidak untuk disembunyikan karena malu, tapi untuk dihormati karena suci. Seperti akar yang bekerja di bawah tanah, semakin dalam kesadaranmu, semakin stabil hidupmu di permukaan. Dan kamu tidak perlu berkata apa-apa. Karena orang akan merasakannya melalui sikapmu, melalui caramu mendengarkan, caramu hadir dalam diam, dan caramu tetap tenang dalam badai. Jika kamu masih merasa perlu mengumumkan bahwa kamu telah naik secara spiritual, maka mungkin kamu sedang membangun kesan, bukan makna. Sedang menegakkan identitas baru, bukan melepaskan ego lama. Ingatlah bahwa proses menuju kesadaran bukan garis lurus. Kadang kamu akan merasa tercerahkan, lalu jatuh kembali. Kadang kamu merasa paham, lalu kembali bingung. Dan itu wajar, karena yang kamu bangun bukan persepsi luar, tapi struktur batin. Maka berjalanlah dengan tenang. Jangan terburu-buru membagikan sesuatu yang belum selesai, karena perkembangan spiritual bukan untuk dipuji, melainkan untuk dijalani. Dan bila kamu benar-benar sampai pada kedalaman itu, kamu akan tahu satu hal, bahwa mereka yang paling sadar adalah mereka yang paling diam. Jangan letakkan benih di tanah yang bising. Ia butuh sunyi untuk tumbuh. Sama seperti tujuan hidupmu yang masih rapuh, ia tidak butuh pengakuan, tapi perlindungan. Di tahap awal sebuah tujuan, tidak ada hal yang lebih penting daripada menjaga ruang tenang di sekitarnya. Karena seperti tunas muda yang baru muncul dari tanah, impian atau rencana yang baru lahir sangat rentan terhadap tekanan dari luar, keraguan, komentar, bahkan lelucon yang terlihat kecil, tapi bisa mematahkan semangat. Berapa banyak orang yang berhenti sebelum benar-benar mulai? Berapa banyak impian yang batal diwujudkan hanya karena seseorang berkata, itu nggak realistis. Berapa banyak rencana baik yang ditertawakan, lalu dilupakan? Seringkali bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu cepat mengumumkan, terlalu cepat meminta pengakuan, terlalu cepat menggantungkan makna dari tujuan itu pada tepuk tangan yang belum tentu datang. Padahal ada fase di mana tujuan itu belum siap diuji publik. Ia masih dibangun dari keyakinan pribadi, dari energi dalam, dari keberanian yang belum utuh. Dan saat kamu membukanya terlalu dini, kamu membuka pintu bagi penilaian yang bisa melemahkanmu sebelum kamu benar-benar bertumbuh. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia bijak adalah mereka yang tidak tergesa-gesa untuk dinilai. Filsuf seperti Epictetus mendorong kita untuk membangun integritas dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Artinya, kamu harus mengeraskan pondasi sebelum mendirikan menara. Jika tujuan hidupmu masih dalam proses, lindungi ia seperti kamu melindungi cahaya kecil di tengah angin. Tutupi, rawat, pelihara. Jangan minta semua orang mengerti. Jangan paksa semua orang untuk percaya. Karena faktanya, bahkan orang yang mencintaimu belum tentu bisa melihat apa yang kamu lihat. Bukan karena mereka tidak mendukung, tapi karena mereka tidak punya lensa yang sama. Kamu yang mengalami, kamu yang membayangkan, maka kamu juga yang bertanggung jawab menjaga nyala itu tetap hidup. Kadang kita bercerita karena takut gagal sendirian. Kita pikir dengan membagikan impian kita ke banyak orang, kita akan mendapat kekuatan. Tapi kekuatan sejati tidak datang dari pujian. Ia datang dari kemampuanmu untuk tetap melangkah walau belum ada yang percaya. Itulah kenapa banyak mimpi besar lahir dari keheningan. Bukan dari seminar, bukan dari pengumuman besar, tapi dari ruangan kecil, larut malam, dan keyakinan yang dijaga dalam dada. Bukan berarti kamu harus tertutup selamanya. Bukan berarti kamu tidak boleh berbagi, tapi kamu harus tahu, ada waktunya, ada momennya, ada titik ketika tujuanmu sudah cukup kuat untuk berdiri meski dikritik, diuji, bahkan ditertawakan, dan kamu tetap bisa berkata, aku tetap jalan. Sebelum itu terjadi, simpan dulu. Biar tujuanmu membuktikan dirinya lewat tindakan bukan kata-kata. Biar kamu membangun bukan hanya gambaran,
tapi struktur yang kuat. Dan biar orang tahu, bukan karena kamu bercerita, tapi karena mereka melihat hasilnya. Ingat, kamu tidak sedang berlomba menjadi yang paling cepat dikenal. Kamu sedang membangun hidup yang tidak mudah goyah. Maka jika tujuanmu masih rentan, jangan tergesa. Jagalah ia seperti rahasia yang indah, yang kelak akan jadi kisah hebat. Tapi hanya jika kamu bersedia menjaganya cukup lama dalam diam. Kemarahan yang diumbar akan menjadikanmu lemah. Penilaian yang diumumkan akan menjadikanmu angkuh. Dan keduanya jika tidak diolah akan menjauhkanmu dari kedamaian batin. Dalam hidup ini, kita sering tergoda untuk segera bereaksi. Saat disakiti, kita ingin membalas. Saat dikecewakan, kita ingin mempermalukan. Saat melihat seseorang bertindak tidak sesuai nilai kita ingin segera menilai, menyalahkan, bahkan menyerang. Tapi mari berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua kemarahan perlu diumbar? Apakah semua penilaian perlu diucapkan? Karena kenyataannya, tidak semua hal perlu disikapi dengan suara keras. Tidak semua perasaan perlu dituangkan ke publik. Dan tidak semua kekecewaan pantas dijadikan bahan konsumsi bersama. Kemarahan, meski manusiawi, adalah sesuatu yang harus dikelola, bukan dipertontonkan. Penilaian meski wajar adalah sesuatu yang harus diproses dalam keheningan, bukan diumumkan seolah kita tahu seluruh kebenaran. Stoikisme mengajarkan tentang pengendalian diri, bukan pengendalian orang lain. Marcus Aurelius menulis dengan sangat halus, kita tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah cara kita menanggapi dunia. Itulah letak kekuatan sejati. Saat kamu marah, sebenarnya kamu sedang berada di antara dua pilihan. Bereaksi dan kehilangan kendali. Atau diam sejenak, memeriksa batin, dan bertindak dengan sadar. Sayangnya, banyak orang hari ini menjadikan amarah sebagai alat ekspresi tanpa arah. Kita menulis status penuh kebencian. Kita mengunggah sindiran untuk menyakitkan. Kita memprovokasi diskusi agar merasa menang. Padahal siapa yang benar-benar menang dalam pertengkaran yang lahir dari ego? Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah saat penilaian kita terhadap orang lain berubah menjadi identitas yang kita banggakan. Kamu memang pemalas. Dia pasti toksik. Orang seperti itu tak akan berubah. Kita menyederhanakan manusia hanya dari satu momen, padahal kita pun pernah membuat kesalahan serupa. Ketika kamu menyimpan penilaian dan kemarahanmu, bukan berarti kamu lemah. Kamu sedang menunda ledakan demi menjaga arah. Kamu sedang memilih untuk tidak menjadi reaktif, agar kamu bisa tetap hidup dengan sadar. Kemarahan yang dibagikan ke sembarang orang hanya akan memperkeruh suasana. Dan penilaian yang diumbar hanya akan mengurangi kualitas penglihatan batinmu terhadap manusia lain. Maka belajar diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah bentuk pengendalian emosi tingkat tinggi, karena kamu sadar, tidak semua emosi pantas diumbar. Dan tidak semua opini layak diucapkan, bahkan jika kamu merasa benar. Apakah kamu ingin dikenal sebagai orang yang mudah tersulut atau orang yang tenang menghadapi badai? Apakah kamu ingin dunia tahu siapa yang salah menurutmu? Atau kamu ingin jiwamu tetap utuh meski orang lain berbuat salah? Pada akhirnya, orang akan menilai kita bukan dari seberapa keras kita melawan ketidakadilan, tapi dari bagaimana kita menyikapi ketidakadilan itu tanpa kehilangan kebijaksanaan. Simpanlah kemarahanmu, olah dalam doa dan kesadaran. Saring penilaianmu, dan jangan jadikan itu fondasi untuk membenci. Karena setiap kali kamu memilih diam yang bijak, kamu sedang menegaskan bahwa kamu tidak dikendalikan oleh dunia luar, tapi oleh ketenangan dari dalam. Dan ketenangan adalah hal paling mahal yang bisa dimiliki manusia. Kita telah membahas 10 hal yang sebaiknya kamu simpan untuk dirimu sendiri, bukan karena kamu tertutup, tapi karena kamu bijak. Karena tidak semua hal yang kamu alami layak diketahui semua orang. Karena menjaga privasi adalah cara menjaga kekuatan batin. Dan karena hidup ini terlalu berharga jika dihabiskan untuk terus membuktikan sesuatu kepada dunia. Di tengah dunia yang bising, penuh komentar, penuh tuntutan untuk selalu terlihat, arah baru hadir sebagai ruang tenang. Tempat kamu bisa berhenti sejenak, merenung, memahami ulang, dan menemukan arah yang mungkin selama ini kamu cari, tapi belum sempat kamu temukan. Jika kamu ingin hidup yang lebih sadar, lebih utuh, dan lebih bermakna, jika kamu ingin belajar mengelola emosi,
membangun ketenangan, dan menyelami kedalaman diri, maka arah baru bukan sekadar channel. Ia adalah perjalanan batin yang bisa kamu ikuti, pelan-pelan, tanpa tekanan. Jangan lupa untuk berlangganan, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini ke orang-orang yang juga sedang belajar menata hidupnya. Karena mungkin mereka pun sedang butuh arah. Dan kamu bisa jadi jalan untuk mereka sampai ke sana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kuat, tetap tenang, dan tetap berjalan dalam diam yang penuh makna.